Bab 1859, kan cuma bercanda. Mu Bei menggeleng. Bukan aku. 9 alam semesta peradaban itu cakupannya luas sampai bikin merinding. Mau seenaknya menarik balik Senki dan yang lain yang tersebar di 9 alam semesta peradaban itu, jelas bukan sesuatu yang bisa ia lakukan dengan kekuatannya sekarang. Semua orang tertegun. Bukan Mu Bei. Kalau begitu siapa? Semua orang penasaran. Mu Bei menunjuk ke arah manusia kecil bercahaya itu. Beliau, senior ini. Semua serentak menoleh ke si cahaya kecil, wajah mereka penuh rasa kaget. Tadi mereka memang sudah memperhatikan makhluk kecil bercahaya itu, tapi sama sekali tak menyangka pihak lain sekuat ini. Sampai-sampai bisa dalam sekejap menyeret mereka yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta besar ke satu tempat seperti ini. Cara macam apa itu, benar-benar menakutkan. Sesaat kemudian, semua orang serentak menangkupkan tangan memberi salam pada si cahaya kecil. Bertemu senior. Si cahaya kecil mengangguk sambil tertawa. Bagus, bagus. Kalian semua sangat sopan. Saat itu, Mu Bei mengibaskan tangan. 8 sayap malaikat dan para anggota 3 suku besar yang sebelumnya ia tindas dilepaskan. Kepada Senki dan yang lain ia berkata, "Ini gelombang, pakan, terkuat kita kali ini. Setelah mengubah semuanya jadi kekuatan kultivasi kalian seharusnya kalian bisa menembus ke tingkat malaikat 6 sayap." Ia mengambil semua cincin penyimpanan mereka, lalu menindas 8 sayap malaikat dan yang lain dengan aura dahsyat. Setelah itu, Senki dan kawan-kawan langsung mengaktifkan seni iblis Gentian, mengubah kekuatan kultivasi orang-orang itu dengan sangat cepat. Sekejap saja, wajah 8 sayap malaikat dan para anggota 3 suku besar itu berubah jadi ngeri. Kekuatan dan esensi kultivasi mereka menghilang dengan kecepatan mengerikan. Sementara Senki dan kawan-kawan, kekuatan mereka justru melonjak gila-gilaan. 8 sayap malaikat menatap Mu Bei dengan marah sekaligus takut. "Berani-beraninya kau menjadikan kami makanan." Mu Bei malas menanggapi. Tak ada gunanya diladeni. Ia membantu Senki dan yang lain. Tak lama kemudian, esensi kultivasi 8 sayap malaikat dan para pengikutnya habis dikonversi. Kekuatan Senki dan kawan-kawan sekali lagi meledak naik. Masing-masing menembus ke ketinggian tingkat malaikat 6 sayap. Dalam sekejap, aura mereka membuat alam semesta di sekitar tak henti berguncang, seolah kapan saja akan runtuh. Kuatnya keterlaluan. Senki berteriak kegirangan, "Awo!" Jadi, pemalas profesional, rasanya nikmat sekali. Numpang hidup di bawah ketua itu benar-benar terlalu enak. Kong Yiji juga melonjak girang. Setuju, setuju. Baru 1 hari berlalu, mereka yang tadinya hanya berada di tingkat peradaban pertama sekarang sudah melonjak ke tingkat malaikat 6 sayap. Kecepatan kemajuan ini bahkan lebih absurd dari mimpi dalam mimpi. Xiang Zimou mengepalkan kedua tangan. Dalam hidupku, hal paling beruntung adalah bertemu dengan ketua. Dulu, ia cuma anak bangsawan tengik di kota Beijun, negara Qin. Kalau saja tidak bertemu Mu Bei, mungkin seumur hidupnya ia hanya akan menghabiskan waktu di tanah 3 petaknya, menekan pria, menindas wanita, lalu mati muda begitu saja. Tapi ia bertemu Mu Bei. Waktu pertama kali digebuki Mu Bei, ia seketika tersadar akan banyak hal. Ia lalu ikut Mu Bei masuk militer, dan di bawah naungan Mu Bei, kariernya melesat. Ia naik sampai jadi petinggi di Kementerian Militer Qin. Sekarang, ia bahkan sudah menembus ke tingkat malaikat 6 sayap, meraih keabadian yang tak akan musnah. Semua ini bagaikan mimpi. Namun ini bukan mimpi. Mu Bei tertawa lepas, menepuk bahunya. Ini bukan soal beruntung. Ini namanya jodoh. Ia memandang semua orang, lalu berkata, "Sekarang, di dalam alam semesta peradaban tingkat 9 ini, kalian sudah tak terkalahkan. Berikutnya,
Urusan membersihkan para penyerbu dan menyebarkan nama paviliun Kaisar Utara, aku serahkan sepenuhnya pada kalian. Semua orang mengangguk serius. Hal ini pasti akan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. King menatap Mu Bei. Kamu mau pergi ke tempat yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Mendengar itu, yang lain juga menoleh ke arah Mu Bei. Mu Bei mengangguk pelan. Aku bersiap berangkat ke Secret Realm ke-6 untuk berlatih. Secret Realm ke-6. Dengan kekuatannya sekarang, Secret Realm ke-8 dan ke-7 sudah tak perlu ia datangi. Ia pasti bisa menyapu bersih. Yang paling cocok sebagai titik awalnya sekarang adalah Secret Realm ke-6 itu. Ia harus menjadi lebih kuat. Terus menjadi lebih kuat. Setelah kuat, ia akan menguasai siklus reinkarnasi yang utuh. Lalu membawa kembali kedua orang tua angkatnya ke dunia ini. Itulah tujuan terbesar dalam hidupnya. Hari itu, ia berdiskusi sebentar dengan mereka. Ia juga mengajarkan sejumlah teknik ilahi dan rahasia yang kuat. Jika dipasangkan dengan seni iblis Gentian, teknik-teknik ini bisa meledakkan kekuatan yang luar biasa. 1. Setelah itu, ia meninggalkan alam semesta peradaban tingkat. Keluar dari alam semesta peradaban tingkat 1, ia langsung melangkah meninggalkan alam semesta peradaban tingkat 9. Di luar alam semesta peradaban tingkat 9 itu masih tetap hamparan langit berbintang. Lautan bintang yang tak terhingga luasnya. Dalam alam semesta besar, wilayah terluas yang ditempati memang langit berbintang ini. Saat itu, si cahaya kecil berkata pada Mu Bei, aku dan petir pembangkang tidak akan terus mengikutimu lagi latihan berikutnya, berjuanglah sendiri. Dengan bakat darahmu, aku yakin kamu bisa segera masuk jajaran terkuat di alam semesta besar. Mu Bei mengangguk. Si petir kecil berkata, kenapa kita nggak lanjut ngikutin aja? Ngikutin si muka tebal ini seru banget, loh. Si cahaya kecil berkata, main bareng sebentar saja sudah cukup. Dia mau meningkatkan dirinya sendiri. Kamu dan aku juga tidak boleh berhenti di tempat. Kita juga harus naik tingkat. Si petir kecil tertegun, lalu bergumam, naik tingkat apaan? Naik pun percuma. Sebagus apapun naiknya, kita tetap saja nggak bakal bisa ngalahin 5 orang itu. Si cahaya kecil berkata, kau lupa leluhur yang dari ras asing itu. Kamu mau di luar 5 orang itu, tiba-tiba muncul satu lagi yang bisa menindas kita semua. Kita ini juga kultivator. Seumur hidup kultivator, kalau tidak maju, sama saja mundur. Paham? Mu Bei sedikit mengangguk. Lihat saja senior ini. Sudah termasuk 10 terkuat di alam semesta besar, tapi masih punya hati yang begitu haus kemajuan. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi syarat makna. Ia menatap si petir kecil. Belajarlah dari senior ini. Jadi petir juga harus punya hati yang mau maju. Si petir kecil terdiam, lalu mendesah, zaman sekarang susah hidup. Apapun makin hari makin gila saingannya. Mu Bei, Hei Qilin, Xiao Lingchu, labu kekacauan, kaldron kecil, pedang pembasmi iblis, tungku penelan langit, teratai berharga 9 tingkat. Saat itu, si petir kecil menatap Mu Bei dengan serius. Muka tebal semangat ia. Latihan yang rajin. Mu Bei tertegun. Petir pembangkang ini ternyata bisa juga pasang wajah serius dan menyemangatinya. Langka juga. Ia mengangguk. Pasti. Sesaat kemudian, si petir kecil berkata, supaya bisa mengawasi kamu biar rajin berlatih, gimana kalau setiap beberapa saat aku panggil turun 1 kali tribulasi petir buat nyambar kamu. Biar kamu punya tekanan. Tekanan itu kan sumber tenaga. Wajah Mu Bei langsung menggelap. Apa kamu mimpi pun pinginnya nyambar aku? Hah. Dasar, makhluk ini menjadikan menyambar aku sebagai hobi ya. Si cahaya kecil melirik si petir kecil. Terus saja durhaka begitu. Dengan bakat garis darahnya, cepat atau lambat dia akan melampaui kita. Waktu itu,
dia akan menjadikan membantingmu sebagai tekanan untuk membantumu berkembang. Si petir kecil. Ia buru-buru berkata pada Mu Bei, barusan aku cuma bercanda. Jangan dimasukin ke hati, Mu Bei. Lalu, si cahaya kecil berkata padanya, dari Secret Realm ke-6 sampai Secret Realm pertama, di antara rahasia-rahasia itu kira-kira ada 100 jantung alam semesta. Ada yang tersembunyi di beberapa Secret Realm kuno, ada juga yang berada di tangan para kuat. Kamu bisa coba perhatikan dan mencarinya. Soal letak pastinya, aku tidak akan bilang. Kalau kuberitahu, itu sama saja mengganggu latihanmu. Mu Bei mengangguk. Terima kasih, senior. Si cahaya kecil berkata, tak perlu sungkan. Berjuanglah. Si petir kecil juga berseru pada Mu Bei, semangat muka tebal. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua lenyap dari tempat itu. Mu Bei tersenyum tipis. Ia lalu memanggil Hei Qilin dan yang lain. Ayo, ke Secret Realm ke-6. Mereka melesat menyusuri hamparan bintang dengan kecepatan tinggi. Tak lama, rombongan mereka tiba di sebuah lautan di perbatasan paling barat langit berbintang. Lautan itu luas tanpa batas. Diselimuti cahaya bintang. Ombak besar bergulung-gulung dari waktu ke waktu, menghantam dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Laut batas alam. Mu Bei berucap. Laut batas alam adalah lautan energi yang terbentuk dari berkumpulnya berbagai ki kotor di langit berbintang. Air di dalamnya bukan air biasa, melainkan air energi yang penuh dengan energi negatif berdaya korosi kuat. Secret Realm ke-6 berada di seberang laut batas alam ini. Mu Bei memberi isyarat pada Hei Qilin dan yang lain. Ayo. Ia melangkah di udara, menuju seberang laut batas alam. Mereka harus menyeberangi laut batas alam untuk sampai ke Secret Realm ke-6. Rombongan melintasi bagian atas laut batas alam. Di atas permukaan laut, ombak mengamuk. Dari waktu ke waktu, gelombang setinggi beberapa puluh meter bangkit berdiri. Kekuatan yang terkandung dalam gelombang-gelombang itu sangat besar. Tapi bagi Mu Bei sekarang, semua itu sama sekali tak ada artinya. Dengan perlindungan kultivasi di tubuhnya sekarang, sekalipun ombak-ombak itu menghantam langsung ke badannya, tidak akan menimbulkan luka sedikit pun. Tak lama, mereka sudah menyeberangi separuh laut batas alam. Tiba-tiba, lautan yang tadinya bergelora ganas mendadak menjadi tenang. Mu Bei menghentikan langkah, keningnya berkerut. Hei Qilin berkata, ada yang tidak beres. Xiao Lingchu bersiap siaga. Iya. Labu kekacauan, kaldron kecil dan yang lain juga sama-sama merasakan keanehan. Sesaat berikutnya, di permukaan laut batas alam tiba-tiba muncul sebuah pusaran raksasa. Dari pusaran itu menyembur angin badai yang menyedot ke bawah. Badai itu langsung menyelimuti rombongan Mu Bei, menarik mereka ke dasar lautan. Mu Bei seketika memanggil keluar seluruh kekuatan ilahinya, berusaha melepaskan diri dari belenggu badai itu. Namun sama sekali tak berhasil. Kekuatan yang terkandung dalam belenggu badai ini terlalu kuat. Kuatnya sampai bikin nyeri. Pada saat itu juga, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam benaknya. Anak muda, jangan terkejut. Orang tua ini tidak berniat jahat. Bab 1860, lagi-lagi kepikiran gali jebakan besar. Mu Bei sorot matanya sedikit berubah. Qilin hitam menyadari perubahan raut wajahnya, bertanya, ada penemuan baru. Mu Bei berkata, orang yang membelenggu kita barusan kirim suara. Katanya tidak punya niat jahat. Qilin hitam berkata, bisa dipercaya. Mu Bei menjawab, tidak tahu. Tetap waspada. Qilin hitam mengangguk pelan. Kekuatan yang membelenggu mereka terus menarik ke bawah. Tak lama kemudian, mereka diseret sampai ke dasar laut batas dunia. Menembus lapisan air, mereka tiba di sebuah gua remang-remang. Di dalam gua, bergaung sebuah aura yang menekan sangat berat. Aura menekan itu membuat Mu Bei mengerutkan kening.
Sangat tidak nyaman. Kilin hitam berkata, ini aura iblis. Mu Bei mengangguk. Memang aura iblis. Dan bukan aura iblis biasa, melainkan aura yang sangat kacau, mengandung niat membunuh yang buas dan ganas tanpa batas. Ia menatap ke depan. Di bagian depan gua, seorang kakek berjenggot berantakan dengan jubah kasar terikat erat oleh rantai. Di matanya sesekali melintas warna merah darah. Aura kebuasan di tubuhnya kadang memuncak, kadang mengendur. Mu Bei menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Orang tua ini agak berbahaya. Tidak, bukan cuma agak, sangat berbahaya. Pada saat ini, pedang pemenggal iblis berkata, muka tembok, kamu tegang apa? Lupa sama keberadaan pedang ini. Mu Bei tertegun. Dalam hati ia mengumpat, astaga, iya juga. Ada pedang pemenggal iblis di sini, ia perlu takut apa sama iblis? Ia tertawa lepas, lalu berkata, kamu sudah terlalu lama tidak mengeluarkan kekuatan. Sampai kemampuanmu menekan iblis saja aku jadi lupa. Berikutnya, ia menatap kakek berjubah kasar itu, senior, apa maksudmu? Kalau saja tadi orang itu tidak mengirimkan suara dan memberitahu bahwa ia tidak berniat jahat, saat ini Mu Bei mungkin sudah langsung menyuruh pedang pemenggal iblis menebasnya. Tapi orang itu sudah bilang tidak punya niat jahat. Jadi tentu saja dia tidak enak kalau langsung main tangan. Lebih baik dengar dulu apa penjelasan pihak sana. Kakek berjubah kasar itu menatap pedang pemenggal iblis di sisi Mu Bei, ternyata benar pedang dewa dalam legenda itu. Selesai berkata begitu, ia memandang Mu Bei dan berkata, mohon, anak muda. Gunakan pedang ini untuk mengantar hidupku berakhir. Mu Bei tertegun. Ini minta mati. Orang itu menyeretnya turun ke sini, ternyata hanya untuk menyuruhnya membunuh dirinya sendiri. Benar-benar di luar dugaan. Ia bertanya, kenapa? Kakek berjubah kasar itu berkata, bertahun-tahun lalu aku terkontaminasi kekuatan iblis. Sekarang, aku sudah hampir tidak sanggup menekan sifat iblis dalam diriku. Begitu benar-benar terjerumus menjadi iblis, aku akan kehilangan jati diri. Menjadi mayat hidup yang hanya tahu membunuh. Pasti akan mencelakakan tak terhitung makhluk tak bersalah. Mohon, anak muda, gunakan pedang pemenggal iblis untuk mengakhiri hidupku. Suaranya agak serak. Sorot mata Mu Bei kembali bergetar. Ini sikap yang sangat berjiwa besar. Ia memandang kakek berjubah kasar itu, senior berhati lapang. Tapi, aku. Kakek berjubah kasar itu berkata, tak perlu ada beban di hati. Aku sendiri yang memintamu membunuhku. Dengan begitu, kau justru sedang menolongku. Mencegahku menimbun dosa tak berujung. Mu Bei berkata, tapi senior. Kakek berjubah kasar itu bergumam berat, tak ada waktu. Aku sebentar lagi tak sanggup menekan sifat iblis dalam tubuhku. Cepat lakukan. Kumohon. Saat ini, kedua matanya makin merah darah. Tubuhnya bergetar, urat di dahinya menonjol. Jelas ia sedang menahan. Sedang sekuat tenaga menekan sifat iblis di tubuhnya. Di dalam gua ini, aura iblis yang berputar di udara juga makin pekat. Niat membunuh buas yang tercampur di dalamnya lebih kuat daripada sebelumnya. Mu Bei berkata, senior, aku. Kakek berjubah kasar itu menggeram rendah, cepat bunuh. Bunuh. Sambil berteriak begitu, ia memaksa meraih pedang pemenggal iblis, lalu langsung menebaskannya ke arah kepalanya sendiri. Mu Bei cepat berkata, maksudku, aku bisa membantumu mengusir sifat iblismu tanpa perlu mati. Gerakan kakek berjubah kasar itu langsung terhenti. Pedang di tangannya berhenti persis menempel di permukaan leher. Ekspresi kakek itu membeku. Lalu ia buru-buru menatap Mu Bei dan berkata, benarkah? Untuk sesaat, sifat iblis yang buas di tubuhnya seolah ditekan, melemah banyak. Itu dorongan naluri untuk hidup. Meski ia tidak ingin setelah benar-benar masuk jalan iblis nanti mencelakakan makhluk hidup,
dan karena itu rela mengakhiri hidup sendiri, tapi kalau memang ada jalan, tentu saja ia tetap ingin hidup. Setelah masuk jalan iblis, ia sendiri sudah hampir mustahil dikendalikan. Sifat iblis di tubuhnya akan melawan. Barusan, ketika ia merasakan Mu Bei lewat di laut batas dunia sambil membawa pedang pemenggal iblis yang melegenda, ia segera menyeret Mu Bei turun, berharap Mu Bei memakai pedang itu untuk mengantar hidupnya berakhir. Tak disangka, Mu Bei ternyata punya cara mengusir sifat iblis dalam dirinya. Tadi, beberapa kali Mu Bei tampak ragu ketika bicara. Ternyata bukan karena tidak tega membunuhnya, melainkan karena ia bisa mencegah kakek itu terjerumus menjadi iblis tanpa harus membunuhnya. Mu Bei berkata, "Tentu saja benar." Mata kakek berjubah kasar itu langsung memancarkan cahaya harapan. Ia lalu berkata, "Mohon anak muda menolongku. Aku berterima kasih sampai akhir hayat." Ia sangat menanti-nantikan. Ia menggenggam pedang pemenggal iblis, lalu pedang itu bertanya pada Mu Bei, benar-benar bisa mengusir sifat iblisnya tanpa membunuh. Mu Bei berkata, "Pedang kecil, kamu lupa aku ini siapa? Aku serba bisa. Pedang pemenggal iblis." Tidak pamer sedikit, rasanya gatal, ya. Pedang itu terbang keluar dari genggaman kakek berjubah kasar. Kakek berjubah kasar itu sebenarnya tidak bisa memaksakan diri mengendalikannya. Hanya saja, karena niatnya adalah memakai pedang itu untuk bunuh diri demi mencegah dirinya yang sudah masuk jalan iblis mencelakakan makhluk hidup, pedang itu membiarkan dirinya dipakai. Saat ini, Mu Bei menatap kakek berjubah kasar itu. Tangan kanannya terangkat, segel 4 simbol pun termanifestasi. Pupil mata kakek berjubah kasar itu langsung membesar, ini. Segel 4 simbol. Jurus pusaka Raja Manusia. Manusia di hadapannya ini ternyata menguasai jurus pusaka Raja Manusia. Mu Bei menjentikkan jari. Segel 4 simbol muncul di atas kepala kakek itu. Di bawah dorongan Mu Bei, segel itu mulai memaksa menyerap aura iblis di tubuh kakek tersebut. Kakek berjubah kasar ini jauh lebih kuat darinya. Dalam keadaan normal, bahkan dengan segel 4 simbol sekalipun, Mu Bei tidak akan bisa berbuat banyak padanya. Namun sekarang, demi mengusir sifat iblis, kakek itu menekan kekuatannya sendiri dan membiarkan Mu Bei bertindak sesukanya. Karena itu, hal ini justru menjadi mudah. Wung! Segel 4 simbol menjalin kilau perak. Kilau perak itu mendidih, lalu dengan kecepatan tinggi menarik aura iblis dalam tubuh kakek berjubah kasar tersebut ke atas. Dalam waktu singkat, semua aura iblis dalam tubuhnya tersedot keluar. Semuanya tersapu masuk ke dalam segel 4 simbol. Sejenak kemudian, segel 4 simbol bergetar. Dari dalamnya jatuh sebuah bola kecil berwarna hitam pekat. Bola aura iblis. Bola aura iblis ini penuh dengan daya korosif. Mu Bei menatap bola aura iblis itu, terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah wadah ruang dan memasukkannya ke dalam. Kilin hitam bertanya heran, "Untuk apa kamu menyimpan benda itu?" Mu Bei tersenyum, berkata, "Disimpan. Nanti ada gunanya." Kilin hitam. Jangan-jangan dia lagi kepikiran gali jebakan besar lagi. Saat ini terdengar suara bergetar penuh kegembiraan. Sudah. Benar-benar sudah. Kakek berjubah kasar itu begitu bersemangat. Aura iblis keras kepala yang berakar di dalam tubuhnya ternyata benar-benar lenyap pada saat ini. Semuanya dipaksa ditarik keluar oleh Mu Bei. Berikutnya, ia berkata pada Mu Bei, "Terima kasih, anak muda." "Terima kasih." Wajahnya penuh rasa syukur. Awalnya, ia sudah siap bunuh diri. Siap mengakhiri hidup untuk mencegah dirinya yang sudah masuk jalan iblis nanti mencelakakan makhluk hidup tak berdosa. Tak disangka, Mu Bei menolongnya. Membuatnya bisa mencabut aura iblis tanpa terluka sedikit pun. Mu Bei mengibaskan tangan, berkata, "Cuma urusan sepele." Senior berhati penuh belas kasih.
Aku yang junior ini cuma melakukan hal kecil seperti ini, mana bisa dihitung apa-apa. Tak perlu sungkan. Senior ini takut setelah masuk jalan iblis akan mencelakakan makhluk tak bersalah. Ia rela membunuh diri sendiri. Dada selapang itu sungguh pantas dihormati. Kakek berjubah kasar itu memandang Mu Bei dan berkata, "Bagus, bagus, bagus. Laki-laki sejati. Meski bagimu ini cuma perkara sepele, bagiku ini adalah kebaikan besar. Hutang budi sebesar langit." Sambil berkata demikian, ia membuka telapak tangannya. Di atas telapak tangannya muncul sepotong kristal putih murni, berjalin dengan energi spiritual yang pekat, kekuatan Dao, dan kekuatan hukum. Ini adalah inti alam semesta yang kudapat saat berkelana mengarungi dunia di masa lalu. Kuberikan padamu. Bersambung.